Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari ini Allah mudahkan kita berkumpul di masjid ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di masjid ini dicatat sebagai amal soleh, dimudahkan masuk ke dalam surga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita. Karena orang yang belajar ilmu agama akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan mudahkan dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah berikan atau inginkan bagi dia kebaikan, Allah pahamkan dia tentang ilmu agama. Suatu hari pernah ditanya ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik? Maka Rasulullah SAW mengatakan, orang yang terbaik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Lalu ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang terjelek? Siapakah orang yang terjelek? Kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, orang yang terjelek adalah man tala umruhu wa sayyi amaluh. Orang yang terjelek adalah orang yang panjang umurnya dan jelek amalnya. Jadi orang yang paling rugi itu adalah orang yang bertambah umur tapi bertambah dosa. Itu rugi, Pak. Jadi semakin dia dikasih kesempatan bukan malah mendapatkan ampunan, malah mendapatkan hukuman dari Allah. Jadi berpanjangnya umur dia hanya menambah dia tercemplung dalam neraka. Ini orang rugi. Tapi orang yang beruntung adalah orang yang semakin panjang umurnya, semakin mengangkat derajat dia di surga. Semakin menambah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keberuntungan. Jadi untung rugi di dalam Islam itu adalah ketika waktumu kau gunakan untuk apa? Ketika waktumu hanya untuk menabung dosa dan menambah dosa, maka kau dalam kerugian. Tapi waktumu untuk menabung pahala dan mengangkat derajat di sisi Allah, maka kau dalam keberuntungan. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Kerugian di sini Allah katakan kepada manusia yang mereka tidak beriman dan beramal soleh. Tapi ketika dia dikasih waktu, wal asri, demi waktu, demi kesempatan. Kesempatannya digunakan untuk beriman dan beramal soleh. Untuk bertaubat kepada Allah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah.
maka dia tidak termasuk dalam orang-orang yang rugi. Kerugian adalah orang yang panjang umurnya tapi banyak dosanya. Bukan berarti kita ini dituntut suci dari dosa, tidak. Karena kita nggak bisa suci dari dosa. Kita manusia, pasti berdosa. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kullukum tukhti'una bil-laili wa nahar. Semua kalian berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku mengampuni dosa, kata Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah, kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ut tawwabun. Semua bani Adam itu bersalah. Dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang bertaubat. Allah tidak menuntut kita suci dari dosa. Tapi Allah meminta kita menjadi orang yang membersihkan diri dari dosa. Maka dikatakan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat kepada Allah dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci kepada Allah. Sebagian orang menganggap ini sebuah pertentangan. Allah tidak mau kita menabung dosa, tapi takdir pula kita pasti berdosa. Bagaimana ini? Katanya orang yang merugi adalah orang yang hidup tambah nabung dosa. Lah sementara kita hidup pasti berdosa. Pasti kita setiap hari ada salah. Maka bagaimana menggabungkannya? Menggabungkannya adalah yang pertama Rasulullah SAW maka di dalam satu hari banyak istighfar dan taubat. Jadi jangan kita karena dosa dan salah kita langsung patah semangat, putus asa, menjadi orang yang akhirnya lemas dalam berbuat baik. Sampai akhirnya menyerah, ya biarlah saya berdosa. Jangan. Rasulullah mengatakan, aku istighfar dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih daripada 100 kali. Jadi kita tidak diminta, dituntut untuk suci dari dosa, tapi paling tidak banyak istighfar dan mengakui dosa. Allah mencintai orang-orang beristighfar. Allah mencintai orang-orang yang banyak taubat. Allah mencintai orang yang mengakui kekurangan dirinya. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini penuh dengan kezoliman, penuh dengan kekurangan. Fa illam taghfir lana, kalau kau tidak ampuni kami, wa tarhamna, kalau kau tidak sayangi kami, rahmati kami, kasihani kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Ini yang pertama, yaitu Allah mengharuskan kita banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak istighfar. Allah tidak menuntut kita suci, tapi Allah meminta kita untuk banyak-banyak bertaubat. Yang kedua, kalau kita hidup pasti ada dosa. Sementara orang yang hidup dan terus menabung dosa adalah orang yang rugi. Maka orang yang tidak merugi adalah tadi pertama kita bilang apa? Orang-orang yang bertobat dan beristighfar. Sebagaimana dikatakan dalam hadis juga, setiap kalian salah siang dan malam. Kullukum tukhti'una bil-laili wa nahar. Atau dikatakan kullu bani Adam khata', semua bani Adam bersalah. Sebaik-baiknya orang bersalah adalah orang yang tobat. Yang kedua, meminimalisir dosa. Kita memang nggak bisa menghindar dari dosa, tapi kita bisa meminimalisir dosa. Jangan campakkan diri kita ke dalam sebuah waktu atau sebuah tempat atau sebuah keadaan yang keadaan itu menambah dosa kita. Minimalisir dosa. Maka Rasulullah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Artinya minimalisirlah dosa itu semampu kalian dan maksimalkanlah kebaikan itu semampu kalian. Fattaqullaha wa ma amartukum bihi fa'tu minhu.
Apa yang kuperintahkan pada kalian, lakukan. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang oleh Rasulullah, tinggalkan. Apa yang diperintahkan, kerjakan semampunya. Sesuai kemampuan. Sesuai kemampuan itu bukan sesuai kemauan. Apa bedanya semampumu atau semaumu? Jelas beda. Yang Allah minta itu kerjakan semampu kita, bukan semau kita. Kalau ada pekerjaan yang mampu kita kerjakan, lalu kita tidak kerjakan, itu namanya tidak mau mengerjakan. Contoh, saya bilang ada barang 10 kilo, angkat. 10 kilo barang bagi laki-laki yang sehat dan laki-laki dewasa, mampu nggak dikerjakan, diangkat? Mampu. Ketika dia tidak angkat padahal diperintahkan angkat, bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Beda tidak mampu dengan tidak mau. Semua perintah Allah, puasa, sholat, itu adalah perintah yang kita mampu melakukannya. Selama kita dalam keadaan sehat, tidak safar, dan kita dewasa mukallaf. Sholat itu mampu, puasa itu mampu. Kecuali orang yang sakit, boleh mereka menjamak sholat. Kecuali orang safar, boleh mereka menjamak sholat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya nggak sholat subuh karena saya nggak mampu. Kan kata Allah bertakwalah semampu. Itu bukan kamu tidak mampu, kamu tidak mau. Kembali kita, berarti perkara yang kedua, minimalisirlah perbuatan dosa. Yang pertama tadi banyak bertaubat dan beristighfar. Kedua, minimalisir dosa. Yang akan kita bahas adalah apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka. Di dalam hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, disahihkan oleh para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam pernah berkata atau ditanya, "Ya Rasulullah, ay syai'in aktsar yudkhilun nasul jannah?" Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke surga? Amalan apa nih? Haji kah? Umroh kah? Jihad kah? Salat kah? Puasa kah? Apa yang paling banyak masukkan manusia ke surga ya Rasulullah? Maka Rasulullah berkata, at-taqwa wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan manusia ke surga adalah ketakwaan dan akhlak yang baik. Ternyata bukan banyak puasa, bukan banyak haji. Banyakan orang masuk surga gara-gara akhlaknya baik. Mungkin sholat malamnya nggak banyak. Sholat dia cuma sholat wajib. Mungkin puasanya nggak banyak, puasanya cuma Ramadan. Mungkin sedekahnya juga nggak banyak karena dia nggak punya yang disedekahkan. Tapi ternyata akhlaknya baik, sopan santunnya baik, menghargai orang baik, tawaduknya baik, rendah hatinya baik, tutur katanya baik, orang suka sama dia. Wajahnya ceria menyambut orang lain, senyumannya, sapaannya, melapangkan dada. Bisa jadi ini lebih tinggi derajatnya dibanding orang yang tiap malam sholat malam. Jadi dalam hadis juga dikatakan, bisa jadi orang yang akhlaknya baik itu lebih tinggi daripada orang yang sholat malam dan orang yang banyak puasa. Ini dua yang memasukkan dan banyak memasukkan manusia ke surga. Al-famu wal faraj. Mulut atau apa tadi? At-taqwa, ketakwaan dan husnul khuluq. Ketakwaan itu apa takwa? Takwa itu adalah dia menjaga diri dari sesuatu yang Allah benci. Itu ketakwaan. Dia menjaga amalnya, menjaga perbuatannya. Lalu Rasul ditanya lagi, pertanyaan pertama tadi apa yang paling banyak memasukkan ke surga? Lalu Rasul ditanya lagi, ya Rasulullah, ay syai'in aktsar yudkhilun nasun nar. Ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu adalah kesyirikan?
Iya, syirik sebab terbesar orang masuk neraka. Tapi ternyata kebanyakan orang masuk neraka, kata Rasulullah, al-famu wal faraj. Yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah mulut dan kemaluan. Dua ini yang paling banyak. Karena bisa jadi dia orang yang sholat tapi mulutnya merobek harga diri orang lain. Bisa jadi dia haji berulang-ulang tapi mulutnya menumpahkan kehormatan orang lain. Dan banyak orang jatuh dalam perkara lisan ini karena lisan ini dosa yang terkadang dianggap biasa. Jadi pembahasan kita akan membahas kepada dua ini. Al-famu wal faraj. Mulut dan kemaluan. Kenapa kita bahas ini? Karena terkadang ada orang yang takut riba, Pak. Dia takut riba. Dia takut mencuri. Dia nggak mau ambil harta orang lain. Dia nggak mau melukai orang lain dengan pisau. Dia nggak mau membunuh orang lain. Takut darah orang lain. Takut harta orang lain. Tapi dia nggak takut ketika merobek kehormatan orang lain. Padahal Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, kalau kalian Islam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum. Aku haramkan bagi kalian, pertama, darahnya orang muslim. Darah itu berarti apa? Nggak boleh tumpah darah sama orang kaum muslimin. Kita banyak yang nggak berani tumpah darah kaum muslimin. Nggak mau melukai kaum muslimin dengan senjata, jangan. Memukul orang, nggak mau. Atau menzolimi orang dengan pukulan, berdarah, kita nggak mau. Yang kedua, yang pertama tadi darahnya, yang kedua harta. Harta kaum muslimin ini haram. Kita juga sebagian gampang, wah saya nggak mau mencuri, saya nggak mau membohong, saya nggak mau ghosh, menipu, nggak mau. Dia takut makan harta orang lain. Tapi yang ketiga kata Rasulullah, yang diharamkan Rasulullah, a'radhahum, kehormatan mereka haram. Yang ketiga ini banyak kita, siapapun menjatuhkan hak orang lain tanpa sadar dengan lisan kita. Padahal tiga ini sama Rasulullah SAW disamakan, nggak dibedakan. Darah, harta, kehormatan. Kalau sudah ngaji, mungkin nggak memukulin orang lain sampai keluar darahnya. Atau membunuh orang lain tanpa alasan. Nggak mungkin, Ustaz. Ya pertama nggak mungkin pasti orang yang kebales. Yang kedua, ya saya nggak mau menyakiti orang lain. Oke, udah ngaji juga. Mungkin nggak mencuri. Wah, saya udah ngaji, Ustaz. Bahkan saya resign dari kerjaan saya gara-gara saya takut makan yang haram, Ustaz. Yang ketiga, mungkinkah kau mengoyak kehormatan orang lain? Jawabannya, enak Ustaz kalau lagi ngobrolin orang lain. Subhanallah. Ternyata banyak kita jatuh di sini, Pak. Siapapun kita, termasuk diri saya mungkin. Semoga Allah maafkan kita semua. Tapi ini menjadi peringatan. Ada orang yang betul-betul menjaga dirinya dari makanan yang haram. Tapi dia nggak menjaga lisannya dari mengucapkan yang haram, menjatuhkan kehormatan orang lain. Jadi ini kita bahas dulu nih. Bagaimana kedudukan lisan di dalam Islam. Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ini hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Cuma dua pilihannya. Ucapan yang baik atau diam. Kenapa dikaitkan lisan ini dengan hari akhir? Jaminannya keimanan loh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti kaitan dengan iman. Ucapkan yang baik atau diam. Berarti kalau dia tidak mengucapkan yang baik dan dia tidak diam dalam kejelekan, dia tetap mengucapkan kejelekan, berarti ada salah dalam imannya. Karena iman
itu akan menghalangi dia berbuat jelek. Kalau imannya baik, maka semakin kuat dia tertahan melakukan kejelekan. Tapi kalau imannya tidak baik, maka mudah bagi dia melakukan dan mengucapkan kejelekan. Di dalam hadis, Rasulullah SAW selain mengkaitkan antara iman dan lisan, Rasulullah SAW mengkaitkan antara sifat muslim yang paling baik. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ay muslimin afdol. Muslim yang bagaimana yang paling afdol? Rasulullah mengatakan, man salima muslimuna min lisani wa yadih. Orang muslim yang paling baik itu adalah orang muslim lain selamat dari lisan dan tangannya. Lisannya enggak menyakiti, lisannya enggak merobek, lisannya enggak tidak juga menggibahi orang. Tangannya tidak berbuat jelek. Bahkan orang yang di yaumul qiyamah bangkrut. Dalam sebuah riwayat Rasul dikatakan, ya Rasulullah, atau Rasul bertanya, tahu enggak kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu orang yang la mata wala dirham. Udah enggak ada barang dagangan, udah enggak ada uang lagi, gulung tikar, itu bangkrut ya Rasulullah. Rasul mengatakan orang yang bangkrut di hari kiamat adalah orang yang bawa sholatnya, bawa puasanya, bawa amal solehnya di yaumul qiyamah, tapi dia telah mencela orang lain, menyakiti orang lain, mencaci orang lain dengan lisannya, menzolimi orang lain. Maka sholat dan puasanya tadi akan dia berikan kepada orang lain. Kalau sholat dan puasa dan amal ibadahnya sudah habis, maka dia akan menanggung dosa orang lain. Ini orang yang bangkrut. Rasulullah menyebutkan di antara sebab kita mentransfer pahala kita ke orang lain, gara-gara lisan kita berbicara tentang orang tadi. Jadi kalau kita mau transfer pahala Pak ke orang lain, cukup ceritakan kejelekan dia di hadapan orang lain, kita udah ngasih investasi pahala buat dia. Bagaimana mau investasi? Pahala kita sendiri aja belum tentu banyak. Atau kalau pahala kita udah habis, sholatnya kurang, puasanya kurang, gibahnya banyak, caci orang sembarangan. Akhirnya apa? Orang lain yang berdosa, kita yang dihukum. Dia yang mabok umpamanya, dia yang berbuat jelek, kita yang dihukum oleh Allah. Al-muflis itu orang yang bangkrut. Bangkrut karena apa? Karena lisannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan, ditanya lagi. Ini tentang orang soleh juga. Ya Rasulullah, ada perempuan yang sholat malamnya rajin. Yang sedekahnya banyak. Yang puasanya getol. Tu'dhi jironaha. Tapi lisannya menyakiti tetangga. Di mana dia ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, dia finnar. Dia di neraka kata Rasul. Ada perempuan yang kedua, sholatnya biasa aja cuma 5 waktu. Puasanya pun biasa aja cuma Ramadan. Mungkin dilihat orang seperti amalan biasa, tidak terlalu soleh. Sedekahnya pun gak banyak. Tapi dia wala tu'dhi ahadan. Tapi lisannya gak nyakitin siapapun. Dia usaha supaya lisannya tidak menyakiti kehormatan orang lain. Ditanya, ya Rasulullah, perempuan yang kedua ini di mana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hiya fil jannah. Perempuan ini di surga. Yang pertama, sholatnya rajin, ngajinya rajin, baca Qur'annya rajin, puasanya rajin, tapi lisannya kalau udah ngomong sama orang, direndahkan, dihinakan, disindir, dicemooh, bahkan mungkin disakiti, digibahi. Ketahuilah bisa jadi itu sebab kau masuk neraka. Yang satu lagi mungkin kelihatannya nggak sekhusuk yang pertama. Sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya nggak banyak. Tapi dia selalu berusaha menjaga lisannya supaya tetap baik hubungan dengan orang. Ternyata yang kedua yang dimasukin surga sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Kan yang pertama banyak sunnahnya Ustaz, kok malah masuk neraka?
Karena yang pertama, banyak mengerjakan sunnah, tetap mengerjakan yang haram. Yang kedua, nggak banyak mengerjakan sunnah, yang wajib saja, tapi nggak mengerjakan yang haram. Cukup nggak banyak pahala, nggak banyak sunnah, tapi tidak melanggar yang haram. Dia pantas untuk masuk surga. Ini keutamaan besar bagi mereka yang bisa menjaga lisannya. Maka Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, man yatman li ma baina lihyatai wa ma baina fakhidai atman lahul jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menyatman li, barang siapa yang bertanggung jawab atau menanggung atau dia bisa memberikan garansi kepadaku terhadap lisannya, maka aku tanggung dan aku jamin bagi dia surga. Rasulullah yang ngejamin orang yang bisa menjaga lisan dengan surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, kata Rasulullah SAW, wala tuksiru al-kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian banyak berbicara yang bukan zikir kepada Allah. Perhatikan ini hadis. Jangan kalian banyak berbicara yang bukan zikir kepada Allah. Dia berbicara tapi bukan zikir. Walaupun bukan haram, tapi bukan zikir. Apa kata Rasul? La tuksir. Jangan banyak. Dia bicara perkara mubah umpamanya. Perkara sia-sia. Bukan yang haram. Kata Rasul, la tuksir. Bil kalam bi ghairi dzikrillah. Jangan kamu banyak bicara yang di dalamnya enggak ada ingat Allah. Fa inna kasratul kalam bi ghairi dzikrillah qaswatul qulub. Karena banyak berbicara yang di dalamnya tidak ada zikir dan mengingat Allah, itu akan mengeraskan hati. Fa innal ab'adan nasi minallahu qalbun qasi. Dan orang yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang hatinya keras. Yang banyak ngomongnya bukan zikir kepada Allah, mengeraskan hati. Bagaimana lagi kalau banyak ngomongnya itu perkara yang haram. Yang bicara tapi bicaranya nggak ada faedah saja, itu akan mengeraskan hati. Orang yang keras hati, orang yang paling jauh dengan Allah. Bagaimana lagi dengan orang yang banyak bicara, setiap bicaranya kalau nggak menjatuhkan harga diri orang, meremehkan orang, mencela orang, mengangkat diri sendiri. Nasallallahu alaihi. Ini orang yang rugi. Kalau kita bilang tadi, orang rugi adalah orang yang setiap harinya nabung dosa. Bagaimana lagi dengan orang yang rugi itu adalah setiap ucapannya akan mengandung dosa. Maka menjaga lisan termasuk daripada keimanan. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, bahwasannya kata Rasulullah SAW, la tuksiru, atau dikatakan di dalam hadis Rasulullah mengatakan, innal abdu la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyana fiha yazilu biha fin nari ab'ada bainal masyriq wal maghrib. Atau dalam riwayat dikatakan ma abdul yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Tidaklah seorang hamba mengucapkan sebuah ucapan yang dia mayulqi laha balan. Ketika dia ngomong kayak enggak dipikirin sudah. Ringan bagi dia. Padahal dengan ucapan itu dia dicampakkan ke dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Juga berapa banyak orang yang mengucapkan ucapan mayulqi laha balan. Ketika dia ngucapin dia nggak terlalu berpikir. Tapi dia dimasukkan ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Atau dalam sebuah riwayat dikatakan, tidaklah seorang berbicara tentang ucapan yang dia ucapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala akan catat. Man tatabba aurata akhi tataba Allah auratah. Wa man tataba Allah auratah faddahu Allah walau kana fi jawfil baiti. Dalam sebuah riwayat dikatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa
yang mengucapkan atau man tataba aurata akhi. Barang siapa yang dengan ucapannya mencari-cari aib saudaranya, tataba Allah auratah. Allah akan cari dan buka aurat dia, kejelekan dia. Man tataba auratah. Barang siapa yang membuka aib dan mencari-cari aib saudaranya, dia congkel-congkel, dia cari-cari kejelekan saudaranya, Allah akan bongkar kejelekan dia, walaupun kejelekan itu dia sembunyikan di tengah rumahnya. Ini bahayanya. Jangan lisan kita berbicara, membicarakan orang yang gak ada urusan sama kita. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang sesuatu yang bukan urusan kita, itu kita telah masuk perkara yang tidak ada faedahnya. Sementara di antara kebaikan iman seseorang, Rasulullah mengatakan min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasulullah SAW, di antara kebaikan Islamnya seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang gak ada faedah dan tidak ada makna bagi dia. Di dalam hadis-hadis banyak sekali yang menunjukkan bahwasannya lisan itu merupakan cermin daripada keimanan. Bahkan lisan yang mudah membongkar, berbicara tentang aib orang lain, itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan bongkar aibnya. Di dalam hadis-hadis lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya ketika dia Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW bertemu dengan satu kaum. Yang kaum ini memiliki kuku-kuku dari tembaga. Lalu kaum yang memiliki kuku tembaga ini ketika Isra Mi'raj Rasulullah melihat, dia mencakar-cakar wajah dan dada-dadanya dengan kuku tembaga besi tadi. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat Jibril, man haula'i ya Jibril?" Ya Jibril, ini siapa ini Jibril? Orang yang mencobek-robek wajahnya dengan tembaga. Maka dikatakan oleh mereka, "Ya Rasulullah, haula'i alladzi ya'kuluna luhumun nas." Ya Rasulullah, ini orang yang kerjanya makan daging orang lain. Jadi kerjaannya suka kuliner, tapi kulinernya daging orang dimakan, ya subhanallah. Maksudnya apa? Maksudnya ini tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menggibahi, membicarakan kejelekan orang lain itu seperti orang yang makan daging saudaranya. Ini perumpamaan yang jelek dari Allah. Kalau makan daging orang lain, pasti kebanyakan manusia itu jijik, gak suka. Allah umpamakan orang yang suka membicarakan orang lain dengan lisannya, itu bagaikan orang yang makan daging bangkai manusia. Manusia yang sudah mati 2 hari, 3 hari saja, itu pasti dagingnya bau. Bahkan yang seminggu mungkin sudah keluar belatungnya, ulatnya. Lalu dia potong, dia makan, dan dia bagi-bagi sama temannya. Subhanallah. Perumpamaan Allah yang terjelek. Kenapa? Karena Allah inginkan kita sejauh-jauhnya meninggalkan itu. Yang lebih parah lagi, di antara kejelekan adalah berbicara kejelekan tentang orang-orang yang dekat dengan Allah. Tadi itu umum, berbicara jelek kepada siapapun nggak boleh. Apalagi yang kita bicarakan ini adalah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Kalau gosipnya udah berkaitan dengan ustadz, itu dari timur sampai barat pengen ngobrol. Subhanallah, padahal dosanya bisa lebih besar. Kalau kejelekan atau membongkar atau berbicara kejelekan seseorang yang mereka itu mendakwahkan kebaikan, itu nggak boleh. Berbeda dengan kalau memang hanya menjelaskan kebenaran, boleh. Tanpa harus menjatuhkan kehormatan. Tapi kalau sampai berbicara tentang pribadi orang, pengen tahu pribadi lalu dibicarakan, menjadi omongan, itu kamu sedang transfer pahala ke orang tersebut.
Bahkan terkadang mencari-cari berita tentang orang lainnya akhirnya menjadi gosip, menjadi buah bibir, itu cuman hanya memasukkan ke dalam diri kita sesuatu yang gak penting. Semakin kita masukkan ke dalam diri kita sesuatu yang tidak harusnya kita masukkan, maka semakin menyibukkan pikiran kita. Jangan sibukkan pikiran kita dengan sesuatu yang gak ada urusannya sama kita. Jangan. Jangan memasukkan ke dalam diri kita sesuatu yang malah menambah dosa kita. Jangan. Ini termasuk salah satu gibah yang besar, yang dosa besar. Yaitu berbicara tentang orang-orang yang membawa agama ini. Apalagi yang dibicarakan supaya orang lain tidak masuk ke dalam agama itu atau tidak mengikutinya. Ini termasuk gibah yang besar dosanya. Membicarakan tentang seorang dai, seorang yang betul-betul lurus di agama Allah, tapi karena ada satu kesalahannya, dia bongkar kesalahannya supaya yang membongkar dianggap hebat, lalu dia jatuhkan orang lain, dia tenggelamkan orang lain supaya dia menonjol. Dia menonjol dirinya dengan cara menenggelamkan orang lain. Orang kayak gini nggak bakalan lama Allah akan bongkar kejelekan dia. Kenapa? Apalagi yang dia tenggelamkan, yang dia jatuhkan kehormatannya adalah orang-orang yang harusnya dijaga kehormatannya. Para ulama, orang-orang soleh, itu harus dijaga kehormatannya. Disebutkan para ulama, barang siapa yang memakan dagingnya para ulama, dagingnya ulama itu beracun. Maksudnya apa? Barang siapa yang menggibahi, menjatuhkan kehormatan para ulama, dia akan memakan racun. Dia sendiri yang mati. Ulama yang dia gibahi, yang dia jatuhi kehormatannya tidak akan pernah jatuh. Allah akan angkat derajatnya. Tapi dia yang berusaha menjatuhkan para ulama, dia sendiri akan jatuh dan mati. Jaga lisan kita kepada orang-orang yang membawa agama ini. Jangan kita, karena terkadang walaupun kita berbicara tentang pribadi dia, tapi akan dikaitkan juga dengan apa yang dia bawa. Oh dasar itu Ustadz Fulan begini dan begitu. Memang pribadi dia, tapi akhirnya mengganggu dakwah dia. Orang jadi lari dari dakwah dia. Jangan. Amsik alaika lisanak. Jaga lisanmu. Kau menyakiti orang lain, bahkan orang non-muslim saja. Non-muslim ini. Yang dia non-muslim, lalu kau robek kehormatannya dengan lisanmu, itu enggak halal. Siapa yang bilang halal menggibahi orang kafir? Mana dalilnya halal menjatuhkan kehormatan orang kafir yang tidak ada berkaitan dengan agamanya? Enggak ada. Orang kafir pun harus dijaga kehormatannya. Allah enggak menghalalkan itu. Bagaimana lagi kalau orang-orang soleh? Masalah-masalah yang lama orang soleh pernah jatuh, diungkit-ungkit agar jatuh, agar hilang kehormatannya. Agar dijauhi orang soleh tadi. Supaya dia yang dianggap hebat, yang berbicara, ingin naik di atas. Supaya dia jadi bahan pembicaraan. Yang seperti ini tidak akan lama. Wajahnya akan tersungkur di bawah. Hati-hati. Thalabul ilmi, penuntut ilmu, jaga lisanmu dari guru-gurumu yang telah menunjukkan dan memberikan engkau ilmu. Jangan air susu dibalas dengan air tuba. Oh kalau gitu kita harus buta Ustaz. Kalau gitu harus taklid. Bukan juga. Nggak ada yang ngajarin kita taklid. Tapi kita ajari umat ini. Kita ajari thalabul ilmi. Amsik lisanak. Jangan urus yang bukan urusanmu. Jangan bermudah-mudahan untuk berbicara. Kamu kira itu bicara menjatuhkan kehormatan orang lain seolah-olah itu perkara yang ringan. Itu hampir mirip dengan hampir mirip dengan makan yang haram. Hampir mirip dengan mengambil hartanya. Karena Rasulullah kaitkan itu. Harta, darah, kehormatan. 3 ini serangkai. Harus dijaga. Yang kedua. Siapa yang paling harus kita jaga kehormatannya? Jangan kita bicarakan kehormatannya. Adalah orang yang telah banyak berbuat baik kepada kita. Kalau tadi adalah guru-guru kita. Yang berikutnya adalah suami atau istri kita. Gak pantas kalau ada istri yang pakaiannya dikasih sama suami, yang perutnya dikenyangkan oleh suami, yang hangusnya diberikan oleh suami, yang sakitnya diperhatikan oleh suami, lalu si istri tadi menggibahi suaminya di depan teman-temannya. Kalau ditanya, kenapa kamu gibahi suamimu? Cuman pengen ngomong doang Ustadz.
Kalau nggak ngomong kayaknya nggak lepas di dada. Hati-hati, itu dorongan setan. Tadi kita bilang, kalau orang saja, orang kafir saja yang nggak pernah memberikan kau kebaikan, kau tidak boleh menjatuhkan kehormatannya. Bagaimana orang yang dia keluar keringatnya, keluar capeknya, harga diri dia kadang-kadang harus dia bayar untuk dapat duit. Harus dia pertaruhkan agar dia dapat duit. Begitu capek dia dapat, harga dirinya pun mungkin harus terjatuhkan, yang penting dapat duit. Begitu dia dapat duit, dia pulang ke rumah, dia kasih istrinya. Begitu istrinya didapat dari dia, lalu si istrinya tadi menusuk dia dengan ucapannya. Dia sebarkan aib suaminya kepada teman-teman. Pantas gak? Kalau seandainya saja kau punya tetangga, yang tetangga itu gak pernah ngasih duit sama kamu, yang gak pernah memperhatikan kesehatan kamu, yang gak pernah memberikan pakaian kepada kamu, ini tetanggamu, yang gak pernah memberikan itu semua, kau gibahi dia, sudah tidak pantas. Padahal dia gak pernah kasih kau duit, gak pernah kasih kau makanan, gak pernah risau ketika kau sakit, gak pernah berpikir bagaimana supaya kau menjadi orang bahagia. Tetangga gak ada hubungan samamu. Kau menggibahi dia, kata Rasulullah, kau tidak akan masuk surga. Bagaimana lagi kalau yang kau gibahi itu adalah orang yang berjuang buat hidupmu. Ya udah Ustaz, kalau gitu gibah suami nggak boleh Ustaz, nggak boleh. Kalau gitu saya statusin sekalian biar dia tahu saya ngomongin kejelekan dia. Ini lebih parah lagi, gibah nggak boleh, kau sebarkan aibnya depan umum lebih nggak boleh. Apa alasannya? Dan apa argumen kamu sehingga kau anggap kehormatan pasanganmu halal untuk disebarkan? Cuman satu argumennya, saya sedang kesal. Itulah ujian buat kamu. Apakah dikarenakan kemarahan dan kekesalanmu halal kehormatan pasanganmu? Sama begitu juga suami. Suami nggak boleh menjatuhkan kehormatan istri di depan orang lain. Nggak boleh menjatuhkan harga diri seorang istri. Pulang ke rumah ibunya nih suami. Tiba-tiba di rumah ibunya lahap makannya. Ibunya bilang, nak kenapa kalau pulang ke rumah ibu lahap banget makannya? Emang nggak dikasih makan sama istri? Mulai itu dijelasin sama dia sampai A sampai Z tentang istrinya. Bu, istri saya memasak air aja gosong. Subhanallah. Bayangin nih, masak air gosong, ibu tambah bingung. Apakah jadi halal bagimu membicarakan aib istrimu walaupun kepada orang dekat? Kenapa nggak boleh Ustadz? Karena itu akan menjauhkan hati dan akan menimbulkan penyakit dan dia melukai yang lukanya belum tentu sembuh. Kalau seandainya sembuh belum tentu hilang bekasnya. Hilang bekas, belum tentu hilang bekasnya. Sembuh dia. Mungkin karena dia terluka. Tapi apakah akan hilang bekasnya? Bisa jadi tidak terhilang bekas. Maka di sini ada perempuan-perempuan yang kadang-kadang salah juga. Dia beranggap, Ustadz, saya bicara tentang suami saya karena saya pengen curhat Ustadz. Oke. Boleh kau berbicara tentang aib, tentang kekurangan selama itu menjadi solusi. Berbicara kepada orang tua untuk cari solusi. Berbicara kepada hakim untuk hakim bisa menilai kebenaran. Boleh. Tapi kalau bicara sama temen dari pagi sampai sore cuman chattingan membicarakan pasangannya dan itu nggak ada solusi, apalagi temennya bukan orang berilmu, itu bukan solusi, bahkan itu merusak rumah tangga. Coba bayangkan, kau sudah ceritakan nih aib suamimu kepada temanmu, padahal yang kau ceritakan adalah perasaanmu, bukan kenyataan. Karena belum tentu apa yang dirasakan itu adalah kenyataan. Kebanyakannya orang itu menceritakan perasaan, bukan menceritakan kenyataan. Suami saya tuh nggak cinta sama saya. Itu perasaan atau kenyataan? Buktinya apa? Buktinya begitu pulang langsung tidur. Itu kenyataan atau perasaan? Hah? Belum tentu orang langsung tidur nggak cinta. Bisa jadi dia udah capek di kantor, tiba-tiba pulang langsung tidur. Kebanyakan yang diceritakan itu bukan kenyataan, perasaan. Sudah dia ceritakan semua perasaannya ke temannya, teman akrabnya. Suatu hari dia ajak teman akrabnya ke rumahnya, lalu teman akrab ini ketemu suaminya. Kira-kira apa yang dirasakan teman akrab ini ketika melihat wajah suaminya? Ini laki-laki ini kayak buaya darat dalam temannya itu. Siapa yang mengimagekan itu kepada dia?
istrinya. Itu dampak terkecilnya. Belum lagi dampak terbesarnya ketika dia bicarakan perasaan, aib tadi. Pas kebetulan temennya, ya gimana Ustaz ya kalau dia cerita, gak enak diberhentiin. Apalagi kalau gak dikomenin. Kalau saya diem aja gak enak, saya putus juga gak enak. Jadi apa? Saya menunjukkan simpati Ustaz. Gimana? Ih kasihan banget kamu. Subhanallah. Dibilang kasihan itu tambah terpuruk dia. Iya ya berarti hidupku ini penuh dengan kesengsaraan ya. Berarti kan begitu. Sehingga aku dikasihani. Tambah lagi ucapannya. Solusi kata dia. Kamu pulang aja ke rumah orang tua, tinggalin suamimu. Itu bukan solusi tapi dianggap solusi. Kenapa? Salah cerita, lisanmu jaga. Tapi saya kesel Ustadz. Oke, kekesalanmu jangan kau ungkapkan dengan lisan kecuali kepada tempat yang tepat. Ini yang kedua. Gibah kepada ulama itu racun. Gibah kepada pasangan itu adalah perusak rumah tangga. Perusak rumah tangga gibah terhadap pasangan kita. Membicarakan kejelekan, gak boleh. Siapa pasangan kita yang paling sempurna yang gak punya salah? Gak ada. Setiap punya pasangan, setiap kesalahan kita bicarakan tanpa solusi, hanya untuk ingin membicarakan, berarti kita menanamkan kejelekan. Tahan lisan kita. Juga diantaranya adalah menggibahi kerabat. Menggibahi ayah, menggibahi ibu, menggibahi anak, itu gak boleh. Ada gak ibu menggibahi anak? Ada, jangan dikira gak ada. Itu kakakmu ya. Sekarang semenjak punya uang, udah gak pernah lagi perhatian ibu. Ngomong ke siapa? Ngomong ke adiknya. Adiknya cuman, oh iya ya bu, iya ya mah. Si ibu cuman ingin mengeluarkan unek-uneknya. Dia gak ngerti, dia gak sadar. Unek-unek itu akan tertancap di hati adiknya. Akhirnya suatu hari, dia akan benci kepada kakaknya yang dianggap menyakiti ibunya. Ketika ibunya masih hidup, mungkin suasana masih hangat. Karena masih ada ibu penyatu. Ketika ibunya meninggal, si adik sudah tertancap. Kamu itu waktu ada ibu adalah orang yang nyusahin ibu. Siapa bilang? Aku dengar ibu ngomong. Ibu telah menanamkan kebencian di antara adik dan kakak. Gak boleh seorang ibu gak boleh berbicara tentang kejelekan anaknya walaupun kepada anaknya. Gak boleh. Amsik lisanak. Jaga lisan kamu. Karena ketika kau bicarakan kejelekan anakmu sendiri. Iya Ustaz, cuman kesel doang, bukan maksud yang lain. Kesalmu itu kau ucapkan menjadi racun di antara kakak adik. Jadi boleh kita sebagai anak bilang sama ibu, Bu jangan ngomongin kakak lah. Kalau ibu mau memperbaiki dia, duduk sama dia, nasihatin. Dia terima, alhamdulillah. Dia nggak terima, urusan dia sama Allah. Juga diantaranya adalah seorang anak yang membicarakan aib orang tua. Ini pun bukan gibah biasa. Gibah secara umum bagaikan makan bangkai. Kalau sudah menggibahi orang tua, itu lebih parah dalam bangkai. Gak boleh seorang itu mengucapkan bagaimana menggibahi orang tua. Bisa saja dia membicarakan orang tuaku tidak memperhatikan aku. Orang tuaku menelantarkan aku. Padahal yang dia ceritakan bukan kenyataan. Yang dia ceritakan terkadang perasaan. Perasaan dia. Belum tentu benar. Harus diklarifikasi kepada orang tuanya. Betulkah seperti itu? Ini berkaitan dengan lisan. Maka yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah lisan. Jaga lisan kita kepada para ulama, para duat, para ahli ilmu, orang-orang yang pernah ngasih kita hidayah dan taufik. Mereka punya kekurangan, jaga. Selama kekurangan itu tidak mengeluarkan dari garis sunnah, jaga lisan kita. Jangan kita termasuk ke dalam orang-orang yang ingin menenggelamkan orang lain supaya diri dia naik. Jangan seperti orang-orang yang sudah suka menggali-gali kejelekan orang lain supaya orang lain terus terbau cium bangkainya, sementara dia seperti orang yang penyelamat yang ingin membongkar kejaib orang lain. Ini hati-hati. Juga jaga lisan kita terhadap pasangan kita. Yang kedua, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka? Al-faraj. Kemaluan. Kemaluan. Kalau sudah berbicara kemaluan,
banyak orang terfitnah dengan masalah ini. Kadang-kadang dia udah ngaji, tapi ternyata kalau sudah berbicara tentang wanita, dia paling lemah. Apa maksudnya? Karena kemaluan. Maka Rasul mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijali minan nisa." Tidak kutinggalkan dan paling menghancurkan sebuah ujian pada laki-laki sebagaimana kutinggalkan ujian perempuan. Banyak orang masuk neraka cuma dikarenakan kemaluan. Berzinahan, serong, kemaksiatan, haram. Hati-hati diri kita. Kalau Rasulullah sudah mengatakan banyak, dan saya yakin pasti banyak. Pasti banyak. Walaupun mungkin sebagian orang menutupi dirinya. Maka Rasul mengatakan, fattaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awal fitnah Bani Israel kanat fin nisa. Kata Rasulullah SAW, takutlah kalian kepada dunia dan takutlah kalian terhadap fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali Allah uji kepada Bani Israel adalah fitnah wanita. Jadi Bani Israel itu menghalalkan yang haram, membunuh para nabi, mengganti kitab suci. Itu bukan pertama kali, itu bukan fitnah yang pertama kali yang Allah uji mereka. Tapi fitnah yang pertama kali Allah uji mereka wanita. Dikarenakan wanita, mereka rubah kitab. Mereka halalkan yang haram. Ketika mereka rubah kitab, mereka halalkan yang haram, mereka bunuh para nabi. Tujuannya satu, supaya mereka dapatkan wanita. Hati-hati ikhwah. Jangan bergampang-gampangan terhadap fitnah ini. Begitupun wanita. Jangan bergampang-gampangan terhadap fitnah ini. Apalagi di zaman yang penuh fitnah sekarang ini. Di negeri kita. Al-Faraj. Termasuk fitnah yang terbesar adalah fitnah wanita. Fitnah perzinahan. Selain lisan, yang banyak memasukkan manusia ke neraka adalah kemaluan, kata Rasulullah. Maka itu Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahishatan wa sa'as sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kau dekati zina. Sesungguhnya itu adalah fahisyah. Fahisyah itu perbuatan yang menjijikkan, jorok. Wasa'as sabila, dan sejelek-jeleknya jalan. Allah mengatakan jangan kau dekati zina, bukan dikatakan jangan berzina. Jangan mendekati zina berarti segala sesuatu arah yang bisa mengarah kepada zina jangan dekati. Apa saja yang bisa mengarah dalam perzinahan jangan dekati. Jadi apa saja? Sekarang orang itu rata-rata bisa berzina zaman sekarang melalui apa asalnya? Berhubungan melalui medsos. Berarti jangan bergampang-gampangan bermedia sosial dengan yang bukan mahram. DM, bicara, cerita, gak boleh. Kalau buat dagang silahkan. Kalau buat tanya yang hajat kebutuhan silahkan. Tapi kalau gak ada hajat dan kebutuhan, bergampang-gampangan bercerita, saling bertukar SMS atau WhatsApp, wala taqrabuz zina. Tapi enggak zina Ustadz. Siapa yang bilang itu berzina? Tapi itu bisa mengarah ke sana. Termasuk diantaranya apa? Pacaran. Kalau ada orang bilang pacaran Islami, itu sama saja ada yang bilang bahwasannya mencuri Islami pun ada. Enggak ada pacaran Islami, Pak. Bingung saya kalau mau dibilang pacaran Islam itu gimana. Sementara Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Pacaran itu pintu zina yang paling pertama. Dengan pacaran halal ngomong tanpa mahram. Dengan pacaran halal goncengan motor. Dengan pacaran halal ke rumahnya, halal bergandengan tangan. Seolah-olah boleh, biasa. Gak boleh pacaran dalam Islam. Jadi kalau ditanya apa dalil pacaran haram? Surat Isra ayat 32. Jangan dekati zina. Karena umumnya orang yang berpacaran jatuh dalam perzinahan. Ada yang zina besar, ada yang zina kecil. Tapi intinya tetap berzina. Paling tidak, ya,
Saya mau tahu, apakah ada laki-laki yang belum menikah dan belum pernah menikah dan perempuan belum pernah menikah, lalu goncengan di motor, dua-duanya nggak ada syahwat. Adakah itu kenyataan dalam hidup? Saya mau tanya. Kalau mereka mengatakan nggak apa-apa goncengan, sekarang kita tanya, adakah laki-laki yang tidak merasakan syahwat ketika dia goncengan dengan wanita? Kalau ada, saya rasa dia harus diperbaiki. Jangan-jangan syahwat dia salah. Saya tanya berikutnya. Kalau ada laki-laki goncengan sama wanita yang bukan mahram, lalu syahwatnya bergerak. Ini laki-laki salah atau benar? Normal atau enggak? Hah? Normal. Berarti kalau ada laki-laki yang goncengan dengan perempuan bukan mahram, tidak bergerak syahwatnya. Ini laki normal atau tidak? Enggak normal. Berarti tidak bolehnya goncengan itu jelas. Karena normalnya manusia akan menggerakkan syahwat dia. Enggak kok Ustaz, kami mah insya Allah kenalnya kan di pengajian. Subhanallah. Emang kalau di pengajian enggak ada setannya? Enggak apa-apa Ustaz. Kami kenal di pengajian, cuman saling ngintip aja di belakang hijab. Dia sebelah kanan, saya sebelah kiri. Mungkin jawaban doa saya saat cari jodoh. Subhanallah. Akhirnya, apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis? La yukhulanna rajulu mimra'atin illa thalithuhuma syaitan. Jangan seorang perempuan berduaan dengan laki-laki, kecuali yang ketiganya syaitan. Jadi kalau ada berdua sama perempuan dia bilang, enggak kalau saya Ustaz, saya aman. Jangan kau anggap suci dirimu. Kamu mungkin aman. Kamu mungkin niat baik. Si perempuan juga mungkin niat baik. Tapi yang namanya setan yang ketiga, enggak ada setan yang baik. Karena pasti ada yang ketiga. Siapa yang ketiganya? Setan. Gak ada yang bilang, Ustaz, kenapa sih kajian salafi nggak kayak kajian di sana, Ustaz? Sampinglah perempuan laki-laki, pakai hijab pendek aja. Biar kita semangat kajian, Ustaz. Kalau antum semangat kajian cuma cari akhwat, ya subhanallah. Kalau akhwat juga semangat kajian supaya bisa ngelirik ikhwah, perbaiki niat kalian dalam kajian. Kenapa ngaji di Blok M nggak mau? Gak semangat, Tanah. Kenapa? Hijabnya tinggi banget. Subhanallah. Ya Rob, antum ngaji cari apa? Cari ilmu atau bukan? Ya sekalian kan boleh Ustadz. Iya, kalau sekalian boleh. Tapi kan caranya yang benar. Jangan cara yang salah. Di antara berikutnya nih. Yang mendekati zina adalah perempuan yang tidak menggunakan hijab dengan benar. Maka Allah haramkan perempuan itu tidak menggunakan jilbab. Karena itu adalah sarana mendekati zina. Paling tidak zina mata, zina pandangan, berangan-angan zina. Maka Allah mengatakan di Quran surat Al-Ahzab ayat 59 tentang wajibnya jilbab. Juga di antara Allah mengatakan, Ya ayuhan nabi, kuli azwajik, wa banatik, wa nisa'il mu'minin, yudnidna alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan perempuan-perempuan kaum muslimin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka. Bahkan Islam menjaga pintu-pintu supaya tidak mau berzina. Tadi, tutup jilbab. Itu berkaitan dengan pandangan. Yang berikutnya, Islam memerintahkan agar kalau perempuan berbicara dengan laki-laki di balik hijab dan tidak boleh mendayu-dayu suaranya. Karena akan menggerakkan syahwat orang yang berpenyakit hatinya, kata Allah. Suara itu berkaitan dengan telinga. Ternyata suara juga tidak boleh, kata Allah. Yang bilang siapa? Allah. Karena suara itu akan menggerakkan syahwat juga dengan telinga. Kalau mata menggerakkan syahwat dengan pandangan. Begitu juga ada yang menggerakkan syahwat dengan ciuman. Jadi syahwat itu bisa tergerak dengan apa? Pandangan, pendengaran, ciuman, dan sentuhan. Semua ini dilarang dalam Islam. Kalau pandangan, Allah perintahkan tunduk pandangan dan perempuan pakai jilbab. Kalau telinga, Allah katakan bicara balik hijab dan jangan mendayu dalam suara. Kalau ciuman, dari mana penciuman? Rasulullah mengatakan, tidaklah perempuan keluar dari rumahnya agar tercium
parfumnya. Mata atartul mar'ah, idza kharajatul mar'ah. Jika perempuan keluar rumah, liyajidu rihaha, agar didapatkan ciuman wanginya. Fa inna zaniyah, sesungguhnya dia penzina, kata Rasulullah. Kenapa? Karena ciuman menggerakkan syahwat. Gak boleh perempuan keluar dengan minyak wangi yang mentereng, orang cium semuanya menciumnya. Gak boleh. Karena itu menggerakkan. Yang terakhir, yang menggerakkan itu adalah sentuhan. Rasulullah pun melarang menyentuh wanita. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ditusuk kepala salah seorang kalian dengan besi panas lebih baik bagi dia daripada dia menyentuh wanita yang bukan mahram. Sekarang pertanyaannya, menyentuh apakah zina? Mencium minyak wangi apakah zina? Mendengar suaranya yang mendayu-dayu dan merayu apakah zina? Melihat dia terbuka auratnya apakah zina? Dijawab itu belum zina. Artinya belum zina besar. Zina besar itu hubungan intim. Tapi itu semua adalah penggerak untuk menuju syahwat berzina. Kenapa dilarang dari awal? Karena ketika itu sudah kau biarkan, khawatirnya syahwat di dalam dirimu besar, kau tidak bisa memadamkannya, dia akan membakar dirimu. Maka ditutup dari awal supaya tidak besar. Karena semua kita manusia ini di dalam dirinya ada sedikit api syahwatnya. Karena syahwat itu tidak tercela secara mutlak. Kalau di dalam diri nggak ada api syahwat sama sekali, nggak ada kehidupan yang baik ini. Nggak ada orang mau nikah, nggak ada orang mau makan, nggak ada orang mau kerja. Maka Allah biarkan ada syahwat. Tapi syahwat ini apinya jangan diperbesar. Ketika dia terlalu besar, dia akan membakar diri kita. Bagaimana tidak memperbesar? Jaga pandangan, jaga pendengaran, jaga sentuhan, jaga ciuman. Karena 4 ini, bahkan 5 panca indera ini yang mengobarkan syahwat. Juga di antaranya, di antara mendekati zina adalah, tadi kita katakan, perempuan bertabarruj. Keluar rumah dengan solekan-solekan yang mengundang syahwat. Memperindah dan mempercantiknya. Ketahuilah, perempuan keluar rumah, idza kharajatil mar'ah, jika perempuan keluar rumah, kata Rasulullah, istashrafaha syaitan. Syaitan akan memperindah dia. Dijadikan sama syaitan alat untuk menggoda. Tanpa disadari oleh wanita. Kalau dia keluar saja, tanpa dia memperindah, sebenarnya sudah ada senjata syaitan untuk memperindah dia. Bagaimana lagi dengan dia keluar dan dia menambah keindahan dan menampakkan keindahan kesolekannya. Maka akan lebih lagi memudahkan syaitan untuk mengganggu laki-laki. Jadi yang kedua, yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah kemaluan. Maka semua pintu-pintu yang mendekati perzinahan tinggalkan. Pacaran, bertabarruj, gak pakai jilbab, perempuan yang bersolek berlebihan, laki-laki yang bergampang-gampangan berduaan dengan wanita, itu gak boleh. Karena itu bertentangan dengan surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabira. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi kita di kota besar. Ini Jakarta. Teman-teman di Jakarta ini banyak salah satu yang sebab futur dikarenakan dia jatuh dalam syahwat. Hati-hati. Jangan bergampang-gampangan perkara ini. Ini perkara yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surga. Allah musta'an. Assalamualaikum Ustaz, ahsanallahilaikum. Apabila wanita yang rajin ibadah, sholat, puasa, sunnah, bersedekah, akan tapi lisannya kasar dan berkata menyakitkan baik terhadap suami dan anak-anaknya. Kepada orang lain sering dinasihati namun belum juga berubah. Apakah bisa menjadi penyebab dia masuk neraka?
Ya, jawabannya seperti hadis. Ada orang yang puasa tapi dia lisannya mengganggu orang lain. Bisa jadi dia masuk neraka. Lalu bagaimana dengan puasa dan sholatnya? Akan dia dapatkan pahala puasa dan sholatnya setelah diselesaikan daripada dosa-dosa lisannya. Bagaimana meminta maaf kepada orang-orang yang telah kita zolimi, kita gibai dan beliau sudah meninggal? Maka jawabannya, kau sebarkan berita kebaikan dia di tempat yang pernah kau sebarkan berita kejelekan dia. Dan kau doakan di tempat yang kau telah menyebarkan kejelekannya, kau sebarkan di situ doa agar Allah mengampuni dia. Jadi sebarkan kebaikannya dan sebarkan doa untuk dia. Dan bagaimana dengan orang yang hidup? Kalau orang yang hidup, maka bisa kau datang kepada dia secara umum mengatakan, maaf kalau saya punya salah. Gak perlu dirinci. Saya pernah salah, pernah gibahin kamu, saya bilang kamu begini dan begitu. Jangan, dia malah tambah marah sama kita nanti. Ya, yang tadinya dia nggak tahu tentang kita pernah ngegibahin dia, kita kasih tahu, dia jadi tahu. Akhirnya jadi berantem. Lebih baik secara umum. Maafin saya kalau ada salah-salah, mungkin ada salah ucap atau salah kata. Lalu di tempat yang kita menggibahi dia, kita sebarkan kebaikannya. Itu salah satu kafarohnya. Dan kita mohon istighfar, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tentang orang, assalamualaikum, yang terus-menerus menceritakan suatu hal yang tidak benar tentang saya. Banyak orang lain sampai orang lain menjauh saya tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Biasa, ada orang gak suka lalu menyebarkan kejelekan tentang kita tanpa fakta sebenarnya. Itu pada hakikatnya dia sedang transfer pahala untuk kita. Lalu bagaimana sikap kita? Yang pertama, kalau kita bisa dan waktunya tepat untuk membela diri, silahkan bela diri. Tapi nggak perlu pula kita sibuk kemana-mana bela diri. Santai saja. Allah yang akan mengangkat derajat kita. Kalau tidak benar, akan terbukti tidak benar. Tapi kalau memang ternyata ada orang yang klarifikasi sama kita, ya kita sampaikan apa yang sebenarnya. Lalu kalau banyak yang nggak percaya sama saya, banyak kan kepercaya sama dia, Ustadz. Tenang saja. Allah itu tidak lalai dari orang-orang yang zalim. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah itu lalai dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Allah enggak tidur, Allah enggak lalai, Allah tahu. Allah akan bersikap, berbuat sesuai dengan hikmah dan keadilan dari Allah. Kau tetap santai saja karena kau dapat transferan pahala. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana jika kita masih bekerja di lembaga ribawi? Apakah ibadah dan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini ada hadis. Ada orang yang makanannya haram, minumannya haram, dikenyangkan dengan yang haram. Lalu dia berdoa dan Allah tidak terima doanya. Di hadis ini para ulama membahas tentang orang yang beribadah tapi dengan barang yang haram. Sampai dibahas apa hukumnya orang yang sholat di atas tanah dan tanahnya curian. Sah atau tidak sholatnya. Bagaimana dengan orang yang haji hartanya rampasan. Sah atau tidak. Bagaimana dengan orang yang sedekahnya dari kayak Robin Hood. Kayak si Pitung. Dia rampok punya orang, habis itu dia sedekah. Maka sebagian orang mengatakan orang-orang seperti ini tidak diterima ibadahnya. Karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kebaikan. Ini pendapat sebagian. Ada yang berpendapat, ya gak ada syarat sah sholat itu harus
baju yang halal. Tapi syarat sah sholat itu tutup aurat. Selama kau tutup auratmu, baik itu dengan yang haram atau dengan yang halal, karena tidak ada harus dengan yang halal. Contoh, laki-laki sholat pakai sutra. Ditutup bajunya, badannya, tapi pakai sutra. Sutra halal nggak buat laki-laki? Haram. Tapi dia sholat dengan sutra. Tapi tetap tertutup auratnya. Sah tidak? Kata mereka, nggak ada syarat harus halal, tapi syarat harus tutup aurat. Walaupun akan mempengaruhi nilai daripada ibadahnya. Tapi tidak membatalkan. Seperti itu. Ya maka contoh juga, orang yang hartanya murni dari korupsi, ngambil uang orang lain, dibelikan sama dia sarung, dibelikan jubah, dipakai buat sholat. Ada yang mengatakan wujudih keadami. Pakaian yang dia pakai ada secara zahir, tapi secara syariat tidak berpakaian. Maka dia sholat tidak berpakaian, tidak sah. Ini dibahas oleh para ulama, pembahasan ini sah atau tidak dan bagaimana lanjutnya. Intinya, baik kau berpendapat itu sah atau tidak, jangan antarkan dirimu kepada kebimbangan dalam ibadah. Jangan. Contoh lah, saya bilang ibadahnya sah. Tapi sempurnakah ibadah dia? Baikkah ibadah dia? Karena tidak dari barang yang halal. Orang yang berdoa saja, mengangkat tangan dalam safar, dalam kesulitan, makanannya haram, pakaiannya haram, bajunya haram, dikenyangkan dengan yang haram, kata Rasulullah. Bagaimana mau dikabulkan doanya? Kenapa Rasulullah menceritakan tentang yang haram-haram kepada dia, padahal dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan berdoa? Rasulullah ingin mengajarkan kepada kita sesuatu yang haram itu menghalangi kebaikan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan tidak menerima kecuali kebaikan. Maka bagaimana meyakinkan diri untuk bisa meninggalkan perbuatan ribawi? Ya Allah. Sebelum kamu kerja di tempat ribawi, kamu makan? Kamu hidup? Kamu bahagia? Apa jawabannya? Apa sebelum kamu kerja di situ kamu nggak makan? Ya makan Ustaz. Dari dulu mas saya makan. Saya hidup. Saya berpakaian. Lalu apa yang menghalangi kau meninggalkan? Kau pernah tidak di situ dan kau bisa hidup. Sekarang kau meninggalkan itu kau takut mati. Padahal kau pernah mengalami kau tidak di situ dan kau hidup. Ya cuman kan gak seenak sekarang Ustadz. Ini masalahnya. Ternyata bukan masalah hidup. Masalahnya enak atau gak enak. Ini masalahnya. Ternyata dia sudah termanjakan dengan fasilitas yang enak, yang lapang, yang banyak. Berarti kau bukan takut mati. Kau takut terkurangi sesuatu yang bukan menjadi prinsip hidupmu. Itu gak boleh. Gak boleh. Tawakal. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairu min. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik darinya. Lebih baik ini apa Ustaz? Kerjaan lebih baik? Gak tahu. Uang yang lebih baik? Gak tahu saya. Bisa jadi lebih baiknya di dunia, bisa jadi lebih baiknya di akhirat. Tapi yang saya tahu, baginda Rasulullah nggak pernah berdusta. Itu yang saya tahu. Karena sebagian orang nagih, katanya lebih baik Ustaz. Saya udah keluar kerja dari ribawi 5 tahun, tapi semakin babak pelur. Katanya mana kebaikannya? Lah siapa yang ngejanjiin antum pasti dapat dunia juga? Nggak ada. Tapi bisa jadi kebaikannya di akhirat. Tapi yang pasti, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah yang berjanji. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia jalan keluar dan Allah akan berikan dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Jadi kalau ditanya di sini bagaimana menghilangkan rasa ragu ketika ingin meninggalkan pekerjaan riba. Suami sudah menyetujui untuk resign, apalagi suami udah setujuin. Waduh, apalagi kamu tinggal minta sama suamimu. Tinggal minta, karena kewajiban suami. Baju, tempat tinggal, kesehatan, makanan, kewajiban suami.
Ngapain kau campakkan, kau lakukan sesuatu yang akan merugikan akhirat? Gak ada kewajiban bagimu. Ya, keluar. Kalau suami sudah mengizinkan lagi, keluar. Ya. Tapi saya merasa belum masih berat karena kita masih ada cicilan rumah. Ya, subah. Dan memang orang yang kerja di tempat-tempat ribawi biasanya cara mengikat mereka adalah dikasih cicilan supaya terus dia nggak bisa keluar, supaya terus terikat di situ. Itu cara-cara mereka, ya. Maka jawabannya, kau tawakal kepada Allah. Apa yang bisa kau jual untuk menutupi dan membebaskan dirimu dari keterikatan ini, bebaskan dirimu. Jangan kau biarkan dirimu terikat dalam sesuatu yang menghilangkan kebebasanmu beribadah kepada Allah. Selama kau bisa membebaskan dirimu dari ini, bebaskan. Walaupun harus menjual mobil, umpamanya. Jual saja mobil. Allah akan ganti nanti. Insya Allah. Ya, saya punya suami yang punya mantan istri. Bolehkah membicarakan aib mantan istri ke istri baru? Bahkan semua keluarganya sering membicarakan aib mantan istrinya. Kakaknya rajin sholat, guru ngaji, punya hafalan, tapi membicarakan aib mantan istri suami tanpa saya tanya apakah ini halal. Ya nggak boleh ya. Mantan istri pun tidak boleh dibicarakan, kecuali ada faktor-faktor. Tapi nggak ada faktor ya jangan. Bicarakan sama saudara ketika kesal karena suami saya seringkali membicarakan adiknya ke kakaknya yang cewek. Intinya semua pembicaraan kalau membicarakan hak orang lain tidak boleh. Kecuali ada hajat atau kebutuhan yang mendesak. Berikutnya di sini dikatakan, apakah boleh istri membiarkan suaminya membayangkan orang lain ketika berhubungan? Syukron. Tidak boleh, haram. Haram itu. Astagfirullah, itu nggak boleh. Dan istri tidak boleh mengizinkan itu. Dia berfantasi dengan istrinya seolah-olah itu orang lain. Dan dia itu berarti tidak menghargai wanita. Tidak menghargai wanita. Dan itu bisa termasuk zina dalam pikiran. Berzinah dalam perasaan. Nggak boleh. Harus ditepis itu. Dan itu nggak boleh. Ya. Apakah kita boleh ikut campur dalam urusan rumah tangga seorang? Misal mengatakan Ustadz A dia begini. Atau menyebarkan info si A sudah nikah lagi. Ya nggak perlu lah. Dia mau nikah lagi, dia mau cerai. Nggak ada hubungan sama kita. Seandainya dia nikah lagi kita bicarakan. Kalau orang ilmunya benar akan menahan lisan. Kalau kebanyakan ilmu orang nggak benar akan mencela. Wah si Ustadz Fulan melakukan sesuatu yang jelek. Karena umumnya poligami itu di mata manusia, mata orang banyak adalah jelek. Gak boleh menceritakan, apalagi bukan urusan kita. Seandainya dia bercerai pun gak boleh kita membicarakan itu. Itu perkara-perkara yang termasuk menjatuhi atau mengurangi harga diri orang lain. Iya, bagaimana cara kita menggapai atau menanggapi orang tua yang temperamen dan sering berprasangka buruk terhadap anaknya atau orang lain. Karena kita sebagai anak saat ini sangat ingin memberikan nasihat baik kepada beliau, malah dianggapnya menggurui beliau. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi mungkin kau sampaikan kepada dia di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Bukan dengan cara ketika dia marah kau sampaikan. Itu malah menjadi sebuah masalah. Kalau sudah kau sampaikan dengan cara yang tepat, di waktu yang tepat, dalam keadaan dia tenang, bukan dalam keadaan dia marah, dan kau pun menggunakan bahasa yang tepat, lalu dia tidak terima, maka tidak ada kewajiban bagimu untuk memaksakan itu. Kau hanya punya kewajiban menyampaikan.
Iya, intinya di sini seorang wanita, perhatikan ini, saya akhwat yang dinikahi seorang laki-laki baik. Oke, dia udah mengasih labelnya laki-laki baik. Namun, setelah 10 tahun menikah, saya menemukan fakta suami saya berpacaran bertahun-tahun lewat chat. Ia juga beberapa kali berzina dengan wanita lain selain ia pacari. Yang lain selain yang ia pacari selama 2 tahun. Jadi yang pacarin 2 tahun beda, berzina lain juga beda. Demi Allah Ustadz, saya tidak pernah berpacaran sehingga ini menimbulkan luka batin dan trauma. Saya menceritakan kepada psikolog untuk mencari solusi bersama suami saya. Suami saya sedang berusaha memperbaiki niat dan dirinya, tapi saya hilang kepercayaan. Apakah berdosa jika saya memiliki perceraian Ustadz? Jadi di sini ada pertanyaan, apakah dosa bagi saya memilih perceraian? Dan apa yang seharusnya saya lakukan? Suami saya telah berzina besar Ustadz. Ia juga memiliki pacar telegram beberapa orang. Membaca chatnya bertahun-tahun membuat saya sangat terluka sehingga saya khawatir menjadikan saya tidak produktif hidup dalam keputusasaan. Jadi begini, laki-laki berzina itu sebenarnya tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan berzina. Dan diharamkan bagi perempuan yang baik-baik menikah dengan laki-laki penzina. Tetapi di dalam poin tadi dia mengatakan, pertama, suami saya baik. Yang kedua, dia memperbaiki diri dan niatnya. Berarti si suami ada asalnya orang baik dan dia memperbaiki diri tapi pernah jatuh dalam dosa. Maka yang seperti ini kalau ditanya apa nasihatnya? Saya nasihati supaya kau sabar dan lihat perkembangan suamimu ini. Siapa yang gak pernah tercebur dalam kesalahan? Qadarullah mungkin dia jatuh dalam masalah itu. Tapi kalau ternyata dia betul-betul memperbaiki diri, berubah, dia takut sama Allah, dia berubah akhlaknya, berubah ibadahnya, berubah semuanya, maka maafkan. Kenapa? Karena kau sudah katakan dia ini baik. Berarti sebenarnya dia baik. Kau tahu kebaikan itu. Tapi kekecewaanmu bagaimana? Kekecewaanmu insya Allah akan hilangkan dengan bukti perubahan baik dia. Tetapi jika suamimu tidak berubah atau bahkan perubahan cuma janji palsu, berulang dan berulang lagi, maka tidak boleh perempuan baik-baik menikah dengan seorang penzina. Quran yang mengatakan bisa jadi kalau suaminya tidak berubah, bahkan terus melakukan zina, wajib bagi dia bercerai. Kalau dia bilang kata tadi apa? Saya perempuan yang tidak pernah pacaran, berarti perempuan baik-baik nih. Kata Allah apa? Laki-laki penzina tidak boleh menikah kecuali perempuan berzina. Wa hurimat dzalik. Itu diharamkan untuk perempuan muslimah. Kategori laki-laki penzina ini gimana? Yang terus-terusan. Tapi kalau dia jatuh sekali dan dia tobat kepada Allah dan dia berhenti dan berbuat baik, masih boleh bagi si perempuan untuk menemani laki-laki tadi menjadi orang baik. Kalau ditanya di sini, ya, apakah berdosa jika saya meminta pemilih perceraian? Beda lagi nih. Ini laki-laki berzina, lalu taubat. Apakah wajib si perempuan bersama laki-laki ini? Ataukah dinasihatkan agar tetap bersama laki-laki ini? Apakah dia kalau minta cerai menjadi dosa bagi si perempuan ini? Kalau tadi laki-laki yang berzina dan terus berzina gak mau taubat, wajib dia bercerai. Kalau dia perempuan baik-baik, harus dia bercerai. Gak boleh dia menikah. Kalau dia bilang kasihan anak-anak Ustadz, lebih kasihan anakmu dididik oleh laki-laki penzina. Lebih baik dia tidak dididik atau kurang dididik daripada dia mendidik oleh laki-laki penzina. Karena akan mempengaruhi jiwa dan pikiran anak-anak. Kalau dia mau bertobat, afdol bagi kamu sabar. Afdol bagi kamu sabar. Tapi kalau kamu ternyata betul-betul kecewa sampai melahirkan tidak bisa lagi berkhidmah dengan baik sama dia. Nggak mau taat lagi karena sudah merasa kecewa yang paling dalam.
sehingga mengantarkan kau durhaka kepada dia, maka boleh bagimu meminta cerai. Boleh, nggak dosa. Karena dia khawatir udah kecewa yang paling dalam, nggak bisa mengkhidmah, menservis, mentaati, mematuhi, yang ada membangkang. Hukum membangkang nggak boleh dalam Islam. Boleh bagi dia, boleh minta cerai. Karena Allah tidak mewajibkan. Tapi kalau dibilang nasihatnya, nasihat saya adalah maafkan dia kalau dia berubah. Maafkan dia kalau dia berubah. Ya. Dan mudah-mudahan maafmu itu menjadi sebuah pahala buat dirimu. Tapi kalau dia tidak berubah, terus membuat kerusakan, Allah tidak mengizinkan secara syariat perempuan baik-baik menikah dengan laki-laki penzina. Allahu a'lam. Ini saja mungkin yang kita bahas, kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.